Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 14 akan membahas tentang teori psikologi transpersonal, di mana kami beranggotakan Adinda Salsabila Rosandi, Hanifah Handayani, Anwar Ibrahim, Vindi Aprilia Rahman, dan juga Yovani Sriwatipa. Nah, buat teman-teman, did you know about transpersonal theory? Nah, kali ini kami akan membahas 3 bagian dari psikologi transpersonal, yaitu pengertian teori transpersonal dalam psikologi, contoh teori transpersonal dalam kehidupan sehari-hari, dan juga analisis psikopatologi teori transpersonal dan juga perubahan perilaku. Oke teman-teman, kita akan membahas mengenai pengertian dan sejarah psikologi transpersonal. Pertama, pengertian dari psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal dikatakan sebagai penghubung antara psikologi dengan spiritualitas. Ini dikarenakan oleh adanya pengintegrasian konsep psikologi dengan materi dan praktik rohani. Misalnya, pengalaman spiritual diintegrasikan dengan keadaan terganggu seperti psikosis dan depresi. Daniel mengemukakan pendapatnya tentang apa itu definisi dari psikologi transpersonal. Menurutnya, psikologi transpersonal adalah cabang psikologi yang fokus pada keadaan dan proses pengalaman manusia yang lebih besar dan luas, atau dapat dikatakan sebagai sensasi yang lebih besar pada orang lain dan alam semesta, yang disebut dengan dimensi spiritual. Bernstein juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari psikologi transpersonal. Menurutnya, transpersonal adalah pengalaman identitas diri individu untuk mencapai aspek yang lebih luas dari kemanusiaan, kehidupan jiwa, dan kosmos. Kosmos ini maksudnya adalah sebuah sistem dalam alam semesta yang teratur atau harmonis. Dan secara umum, psikologi transpersonal adalah pencapaian fungsi hidup, jiwa, dan kosmos dengan kesadaran dan pengalaman religiusitas menggunakan berbagai metode yang ada, baik itu konvensional dan tradisional. Konsep inti dari psikologi transpersonal adalah transendensi diri. Apa itu transendensi diri? Transendensi diri adalah identitas yang lebih dalam dan menyatu secara keseluruhan yang mengakui nilai personal dan menjunjung tinggi non-duality. Non-duality ini adalah diartikan sebagai setiap bagian, misalnya setiap orang, yang akhirnya menjadi sebuah keseluruhan atau kosmos. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sejarah dari psikologi transpersonal. Beberapa ahli telah memberikan kontribusinya bagi perkembangan psikologi transpersonal. Yang pertama, dari salah satu tokoh penting psikologi, yaitu Jung. Ia memberikan sumbangan teori arketip dan ketidaksadaran kolektif yang mewarnai hampir semua diskusi dari psikologi transpersonal. Kedua, yaitu Roberto Assagioli. Ia menghasilkan skema yang sangat kompleks untuk menjelaskan pengembangan pribadi. Selain itu, ia juga menciptakan sebuah istilah psikosintesis, di mana terdapat yang namanya psikosintesis pribadi dan psikosintesis spiritual. Ketiga, kontribusi dari Abraham Maslow. Segitiga hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow banyak digunakan sebagai alat pengembangan yang populer dan diaplikasikan dalam berbagai bidang. Juga, Maslow berpendapat bahwa spiritualitas tidak selalu berhubungan dengan agama atau metafisik.
Ia mengklaim bahwa semua momen kebahagiaan dalam pengalaman puncak bisa disamakan dengan inti pengalaman religiositas, bahkan jika konteksnya tidak agama. Keempat, ada Stanislav Grof. Ia memiliki gagasan yang ekstrim tentang asal kesadaran eksternal yang dianggap sebagai sesuatu yang ada di luar dan independen dari kita. 5. Ada Charles Tart. Menurutnya, kesadaran sebagai sistem yang kompleks berfungsi secara bersama-sama untuk menciptakan sebuah keadaan diskret dari kesadaran. Dan yang terakhir dari Ken Wilber. Ken Wilber mengembangkan model spektrum perkembangan dalam sintesa terhadap berbagai model kognitif, moral, kepribadian, dan perkembangan spiritual. Selain itu, ia juga mengembangkan model evolusi kesadaran yang menggabungkan filsafat dan psikologi dari barat dan timur, kuno dan juga modern, yang ia namakan dengan integral psychology. Untuk teman-teman ketahui, Ken Wilber ini tidak memiliki gelar psikologi maupun keilmuan. Namun, ia memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan psikologi transpersonal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Salsabila Rosandi. Nah, setelah dijelaskan oleh Vindi tadi mengenai pengertian dan juga sejarah dari psikologi transpersonal, seorang tokoh bernama John Davis telah menguraikan beberapa konsep utama dari psikologi transpersonal ini sendiri yang diambil dari beberapa ahli lainnya. Yang pertama ada konteks, konten, dan proses, di mana konteks itu merupakan landasan, konten merupakan hal yang dibahas, dan proses adalah segala hal yang dilakukan. Jadi setiap tindakan atau perilaku itu punya konteks, yaitu dasar dari perilaku itu sendiri, konten yaitu bentuk perilakunya, dan proses yaitu bagaimana cara kita mengaktualisasikan perilaku tersebut. Nah, konsep yang kedua itu ada self-transcendence dan disidentification, di mana self-transcendence ini adalah kemampuan kita untuk menyadari konsep diri dan citra diri yang akan kita bangun melalui pengalaman-pengalaman yang telah pernah kita alami dan juga interaksi sosial. Nah, sedangkan disidentification ini berhubungan dengan self-transcendence, karena disidentification ini adalah kemampuan kita untuk menyaring hal-hal yang ada di dalam diri kita yang tidak sesuai dengan konsep diri. Contohnya, ketika kita sudah membuat konsep diri kita sebagai seorang yang pekerja keras, maka kita akan membuang kebiasaan-kebiasaan dalam diri kita yang bisa dikatakan sebagai bentuk dari kemalasan. Jadi, kita akan membuat atau mengarahkan diri kita sendiri itu sesuai dengan konsep yang kita tanamkan pada diri kita sendiri, dan akan menghilangkan atau menghindari atau mungkin menyeleksi sifat-sifat yang tidak sesuai dengan konsep diri kita agar bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada transpersonal ekopsikologi. Nah, konsep ini menyangkut tentang hubungan manusia dengan alam yang saling timbal balik. Ada juga varieties of religious experiment. Ini menyangkut pada pentingnya pengalaman religius terhadap seorang individu. Jadi, seperti yang kita tahu, jika seorang individu itu memiliki pemahaman dan juga pemikiran yang religius, maka dia akan selalu berusaha berbuat baik dalam kehidupannya, karena tidak ada agama apapun yang mengajarkan umatnya untuk berbuat kejahatan. Nah, lalu ada lagi first hand and second hand religion. Di sini yang dimaksudkan adalah pengalaman religius itu sendiri itu bisa berasal dari diri individu itu sendiri ataupun pengalaman orang lain.
Selanjutnya ada collective unconscious dan archetypes. Nah, di sini menurut Jung, ketidaksadaran kolektif atau collective unconscious itu adalah suatu bentuk ide dan pemikiran yang dipelajari manusia berdasarkan pengalaman berulang lintas generasi. Dan bentuk dari collective unconscious ini adalah archetype. Contohnya, manusia itu tahu bagaimana cara membuka tutup botol, atau tahu bahwa kursi itu digunakan untuk duduk, dan sebagainya. Ada lagi peak experience. Menurut Maslow, konsep ini terkait dengan pengalaman yang menimbulkan euforia, sehingga pengalaman ini akan menimbulkan perubahan dalam kesadaran individu. Sama seperti kepuasan kita ketika kita mencapai hal yang kita inginkan atau hal yang kita butuhkan, atau dorongan yang ada dalam diri kita itu bisa terpenuhi. Kita akan merasakan euforia tertentu dalam diri kita. Ada lagi hierarchy of needs and developmental. Nah, menurut Maslow ini sendiri, konsep hierarchy of needs and developmental ini terkait dengan aktualisasi diri dan kenyamanan diri, di mana manusia akan dipacu untuk mengaktualisasi dirinya dan juga memiliki keyakinan agar dia mampu mencapai apa yang dia inginkan. Dan yang terakhir ada spiritual emergency. Menurut Grof, konsep ini memiliki pandangan bahwa krisis psikologis dapat menjadi bagian dari suatu perkembangan yang sehat dan tidak selalu merupakan tanda psikopatologi. Contohnya, ketika seseorang dalam keadaan terpuruk atau seandainya ada seorang anak yang mendapatkan nilai jelek, bukan berarti dia akan mengalami stres yang berat. Bisa jadi, ketika mendapatkan nilai yang jelek tadi, anak tersebut akan semakin memotivasi dirinya untuk belajar lebih giat agar bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Jadi, inilah yang dikatakan bahwa krisis psikologis itu dapat menjadi bagian dari suatu perkembangan dan bukan merupakan tanda psikopatologis. Selanjutnya, contoh teori transpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, kami mengambil 2 di antara banyak konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, transpersonal ekopsikologi, yang artinya menyangkut hubungan manusia dengan alam yang saling timbal balik. Misalnya, ketika kita berada di sebuah kebun teh yang sangat indah dan luas, kita dapat menikmati pemandangannya dan bisa memanfaatkan teh tersebut untuk dikonsumsi. Kebun teh tersebut dirawat dan dijaga dengan sangat baik karena mata pencaharian masyarakat sekitar tergantung pada kebun teh tersebut. Hal ini membuktikan bahwa hubungan manusia dan alam itu timbal balik atau bisa dikatakan saling mempengaruhi. Yang kedua, varieties of religious experience, yang mengartikan menyangkut pentingnya pengalaman religius terhadap seorang individu. Nah, dalam hal ini kami mencontohkan tadi seorang siswa SMA yang sedang menjalankan ulangan harian di sekolahnya. Ia berharap nilai ulangannya tuntas atau bisa dikatakan baik. Oleh karena itu, ia sudah mulai belajar 1 minggu menjelang ulangan tersebut. Namun sayangnya, ia hanya berusaha dalam belajar namun melupakan kewajiban lainnya, yaitu berdoa dan beribadah. Ia belajar hingga lupa waktu dan melalaikan sholatnya. Ketika ia menerima hasil ulangannya, ia mendapatkan nilai yang tidak ia inginkan. Ia sangat kecewa dan sedih dengan hasil ulangannya itu. Lalu ia menceritakan kepada ibunya apa yang telah terjadi. Ibunya bertanya, apakah selama ia berusaha belajar itu selalu diiringi dengan doa dan ibadah? Dan ia baru tersadar bahwa itulah yang sangat penting sebenarnya. Setelah itu, ia mulai merubah pola belajarnya agar bisa diiringi dengan doa dan ibadah, karena ia tidak mau pengalaman yang buruk itu terulang kembali. Hal ini dapat kita kaitkan dengan konsep psikologi transpersonal, yaitu pentingnya pengalaman religius terhadap seorang individu. Dalam hal ini, pengalaman tadi melupakan ibadah dan doanya, sehingga ia mendapatkan hal yang tidak ia inginkan. Untuk selanjutnya, Tari tidak akan mengulangi kesalahan yang sama karena ia telah belajar dari pengalaman sebelumnya. Baiklah, saya akan membahas
Psikopatologi dari teori transpersonal. Pada dasarnya, psikopatologi pada teori ini terjadi akibat tidak tercapainya setiap kebutuhan yang ada pada diri individu, di mana pada umumnya dapat menyebabkan frustasi dan depresi. Selain itu, dalam penelitian Stan dan Christina Grof tentang spiritual emergency, mereka mengungkapkan bahwa kedaruratan spiritual adalah sebuah pengalaman yang mengganggu yang dihasilkan dari suatu pengalaman spiritual. Lebih umum, psikologi transpersonal sebenarnya memandang bahwa krisis psikologis ini bisa mengacu bahkan dapat menjadi bagian dari kebangkitan sehat, dan mereka tidak selalu ada tanda-tanda psikopatologi. Terkait erat dengan ini, pandangan bahwa orang tersebut pada hakikatnya sehat dan bahwa kesehatan ini dapat terwujud dalam cara-cara yang terlihat seperti patologis. Meski dalam beberapa momen, pengalaman transpersonal yang akhirnya memunculkan emergensi spiritual ini tidak mengganggu dalam kondisi tertentu. Hanya sebatas seperti darurat rohani saja. Jadi tidak selalu diiringi tanda-tanda patologi seperti depresi dan lain sebagainya. Mereka memandang ini hanya sebagai proses menuju spiritual yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Dan hal ini juga umumnya terjadi karena kesalahan mendiagnosis gejala-gejala tersebut, sehingga menjadikan kita menganggap bahwa orang tersebut sedang mengalami patologi yang pada dasarnya itu hanya berupa emergensi spiritual yang bahkan menjadi bagian dari kepribadian sehat. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan perilaku psikopatologi pada psikologi transpersonal. Nah, sebenarnya perubahan perilaku psikopatologi ini tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi faktor-faktor yang ada, di mana pengkondisian perilaku transpersonal ini akan membentuk perilaku manusia dengan kebiasaan tertentu. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa psikologi transpersonal sendiri memperhatikan bahwa terhadap manusia dengan diakui, dipahami, dan juga direalisasikan. Yang perlu diketahui bahwa psikologi transpersonal bukanlah agama, ideologi, atau metafisika. Ia mengkaji hal di luar psikis. Hal inilah yang menjadikan dia sebagai psikopatologi dari teori psikologi transpersonal ini, di mana ada beberapa hal yang akan menjadi kajian kita. Yang pertama adalah telepati atau komunikasi langsung, yang kedua objek fisik berkontak langsung, yang ketiga psikokinesis atau Ming yang mampu mempengaruhi benda tanpa kontak fisik. Baiklah teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 14 mengenai psikologi transpersonal. Nah, terima kasih sebelumnya bagi teman-teman yang sudah memberikan dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami. Baiklah, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.